Saya buka dulu acaranya, Be ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya sahabat semua, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbicara langsung, berbincang-bincang dengan Ustadz Haikal Hasan, atau kayaknya lebih enak dipanggilnya Babe, Babe Haikal. Be, sehat Be? Alhamdulillah sehat. Habis dari mana barusan Be? Itu dia. Tadi saya, musibah bertubi-tubi. Adiknya ayah saya meninggal dunia barusan. Sebelumnya ibu mertua. Setelah ibu mertua, ayah mertua. Berdekatan semua Be. Semua berdekatan, berinteraksi berdekatan. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah punya rahasia yang tidak kita ketahui. Ya. Mudah-mudahan semua membaik, Be ya. Insya Allah keadaan juga membaik semua. Be, ada beberapa pertanyaan dan bahan diskusi yang ingin disampaikan ke Babe. Yang pertama, Ane ikut Bang Ipul aja dah. Yang pertama, Be, kira-kira ini sahabat Saiful Zaman Channel juga pengen tahu, Be, bagaimana kabar terkini dari Habib Rizik Syihab, Be? Barangkali kemarin-kemarin ketemu Longok. Kabar terkini, kalau ketemu rada sulit, ya. Kabar terkini sehat walafiat dan ya perlakuan baik. Hanya saja kita semakin hari semakin gundah dengan wajah peradilan di Indonesia. Begitu kasarnya kalau kita flashback, ya. Kalau nggak mau dia panggil dengan kasus hanya kerumunan gitu loh, sedangkan yang lain juga banyak bikin kerumunan tapi luar biasa. Ya, kita cuma bisa berkata demikian. Semoga saja Indonesia kembali menjadi negara hukum suatu saat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, saya lihat juga tonton video terakhir Babe sama Babe Aldo ya. Babe di situ, Babe kan di situ menegaskan bahwa kita belum negara hukum. Kalau beranjak ke negara hukum mungkin iya. Saya ingat jelas itu kata-kata Babe. Betul sekali. Saya punya alasan kuat untuk berkata demikian. Barangkali yang lebih daripada 2.000 kasus kerumunan, tapi yang diadili cuma 1. Ya. Bayangkan, seseorang yang sudah korupsi ratusan miliar, memalsukan dokumen, memalsukan paspor, memalsukan KTP, saya nggak usah sebut namanya, mungkin banyak orang yang udah kenal, memalsukan semua dokumen itu dan dihukum tidak seberapa, padahal merugikan rakyat Indonesia, menyogok, menyuap, luar biasa. Bandingkan dengan seorang ibu yang nggak sengaja memetik dan sebagian sudah jatuh 4 butir alpukat. Coba, gitu kan? Seorang kakek yang mencabut singkong ya di Jawa Tengah dan dia merasa singkongnya itu ada di tanahnya. Coba lihat, singkong itu 1 kilo itu cuman berapa ribu rupiah, dan dia cuma ngambil beberapa 2 kilo 3 kilo doang, bandingkan dengan ratusan miliar. Bagaimana mungkin orang waras mengatakan kita negara hukum yang adil? Nggak mungkin. Kewarasan kita itu terganggu kalau seandainya kita mengatakan semua itu adil, betul-betul kewarasan kita terganggu. Jadi faktornya ada di ketidakadilannya itu, Be ya? Ya, karena kalau negara hukum semua sama di depan hukum, ya tidak masa mau mengurangi hukuman itu sampai berapa? Seorang jaksa ya dikurangi hukumannya sampai fantastis ya dengan alasan lagi hamil, padahal di satu sisi seorang politisi Demokrat yang lagi hamil juga masuk aja nggak pakai pengeronganan ya, peringanan gitu aja. Apa karena itu pula kemudian Babe Haikal begitu kerap kritis terhadap pemerintah, Be? Ya, di satu sisi begitu. Di satu sisi ya mohon maaf, Pak Jokowi itu kan hebat di mata buzzer. Ya, kita semua masih ada jejak digitalnya loh ya. Kita akan stop impor. Ya, nggak boleh impor ini, nggak boleh impor itu. Kenyataannya mana?
Semua Saya diimpor. bisa jawab, gitu ya. Nah, terus kita nggak bakal hutang. Terus hutangnya gila-gilaan. Itu gimana ceritanya demikian? Terus tetap aja hebat gitu loh. Kalau hebat itu barang-barang turun, daya beli meningkat, itu hebat. Nah, kalau sekarang daya belinya nggak ada, barang-barang melambung, bagaimana ceritanya? Di mana hebatnya? Ya mohon maaf, Pak Jokowi hebat di mata buzzer, gitu aja kalau saya bilang. Apa karena itu pula kemudian Babe membuat statement bahwa saya ada di oposisi? Saya di zaman Pak Harto, orang yang sangat saya hormati, orang yang saya kagumi, dan keluarga juga dari Pas Pampres, saya kritik. Saya kritik habis-habisan, saya udah ceramah begitu. Saya kritik soal Tanjung Priuk, saya kritik soal jilbab gitu loh, pelarangan jilbab dulu, saya kritik. Di zaman Pak SBY, saya pun kritik habis Pak SBY. Saya katakan presiden curhat, saya katakan diem aja gitu loh. Di zaman Ibu Megawati saya nggak kritik karena waktu itu Megawati Soekarno Putri saya menilai sangat oke sebagai presiden waktu itu. Dia nggak takut dengan Amerika. Kita semua tahu tekanan-tekanan Amerika kayak apa, tapi Bu Mega nggak takut sama sekali. Dan itu saya cocok waktu itu dengan beliau, dan zaman Gus Dur juga nggak ada saya kritik, saya kayak cocok dengan kepemimpinan Gus Dur, Bu Mega gitu ya. Nah, akhirnya saya tetap oposisi. Dan sampai sekarang di zaman Pak Jokowi saya akan mengatakan saya akan kritik pemerintah, saya oposisi terus begitu, saudara. Iya. Saya dengar juga bahwa Babe menyatakan kalaupun kemarin Prabowo yang menang, saya tetap akan mengkritik, begitu Babe ya. Betul, itu saya sampaikan di televisi. Ya. Semua tahu saya bagian daripada jubir, Jurkamnas. Saya salah satu di bagian ketua juru debat, ya. Dan mereka tahu semua saya BPN, tim pemenangan Pak Prabowo. Dan apabila beliau jadi presiden, saya tiba-tiba hari itu juga saya akan mundur dari semua posisi dan saya tetap mengkritisi. Karena buat saya itu prinsip yang nggak bisa ditawar, gitu. Dengan berada di dalam kita nggak bisa kritis. Kita akan berhadapan dengan semua teman akhirnya. Jadi kalau berada di luar, kita harus menyampaikan kritisi. Seperti itulah, walaupun dengan segala resikonya. Tapi itulah yang namanya perjuangan. Ngopi dulu. Oke, Be. Kopi Babe Haikal. Lokasinya ini kafe juga, Be ya? Ada kafenya juga ya? Betul. Lokasinya dekat rumah. Di daerah mana tuh, Be? Condet, Kampung Tengah. Oke. Nah, Be, kemudian selain Babe keras terhadap pemerintah, juga keras terhadap buzzer. Nah, pertanyaannya, Be, ini kira-kira seberapa tahu atau yakinkah Babe bahwa buzzer itu yang merusak, memporak-porandakan demokrasi di Indonesia, Be? Jelas. Kita bisa kumpulin, jejak digitalnya itu ada. Dengan segala macam narasi-narasi yang betul-betul membuat terpecah. Ambil contoh satu ya. Siapa yang memulai kata kadrun? Kalau bukan para buzzer. Dan kepada siapa tuduhan itu dilakukan? Ini kan bikin pecah belah. Ada kadrun dan non kadrun. Apa-apaan begini? Sama seperti dulu kalimat cebong dan kampret. Saya mungkin satu-satunya yang nggak suka menyatakan cebong dan nggak suka menyatakan kampret. Karena saya berprinsip itu ungkapan yang buruk gitu loh. Itu manusia kok dipanggil nama hewan. Nah, ini dipanggil dengan nama kadrun. Ini kerjaan buzzer, menciptakan narasi yang kayak begitu. Ya, dan saya kan berkali-kali diserang oleh sekelompok netizen ya, yang saya tahu persis IP address-nya itu di mana. Titiknya itu loh, ya. Titiknya itu ada gitu loh. Titik di mana kumpulan serangan itu dari satu alamat gitu ada. Kita nggak bodoh-bodoh amat di IT. Kita nggak bodoh-bodoh amat di IT. Dan sekarang
diambil gitu loh ya, akun diambil, Instagram saya diambil, tadi balikin, diambil, diisi jelek-jelek dibalikin, mau apa gitu loh. Sekarang Twitter saya diambil, tadi diisi jelek-jelek balikin. Saya lihat ada Twitter persis sama @haikal_hasan double S loh, ini bukan saya udah sejak kapan tuh saya nggak gunakan Twitter lagi. Tapi lihat aja Bazar, terus menuduh, menyerang gitu kan. Udahlah saya bilang yang fair-fair aja, bersahabat ya, nggak usah musuhan, nggak usah melapor-laporan. Kalau Anda mau memuji Pak Jokowi silahkan, nggak usah ngejelek-jelekin orang. Gitu ya. Kalau saya bukan ngejelek-jelekin kok, yang betul kita apresiasi, yang buruk ya kita kritik. Masa gara-gara kritik dianggap musuh negara, yang bener aja. Gitu, Bang Ipul. Iya, iya. Nah, ada yang saya ingin sedikit dalami dari pernyataan Babe tadi karena itu cukup bikin kaget juga ketika Babe menyatakan bahwa dibawa ke pemerintahan Gus Dur, Babe tidak melihat ada celah-celah yang bisa dikritik. Kemudian itu sih oke, bisa masuk akal, tapi ketika Presiden Megawati, Babe juga nyatakan hal yang sama. Apakah ini dalam konteks Bu Mega sebagai presiden atau kepemimpinan Megawati secara menyeluruh termasuk PDIP hari ini? Oh tidak, saya bicara Megawati saat jadi presiden. Oke. Saat Ibu Mega jadi presiden kan kita lihat kebijakannya, walaupun dari sisi BUMN itu banyak yang lepas terjual ya. Indosat dan sebagainya. Ada plus minusnya ya. Tapi yang kita lihat mengagumi kan kemandirian Bu Mega yang nggak bisa ditekan sama Amerika kan. Itu beli pesawat Sukhoi kan zaman Bu Mega. Duitnya dari menghemat Bulog. Yang hemat Bulog itu Pak Rizal Ramli. Terus kebijakan ekonomi kita di zaman itu ada Pak Kwi Kian-gi ya, yang sebagai penasehat khusus ya di bidang itu juga sebagai menteri juga. Kan orang-orang ini orang-orang kompeten. Hanya sayangnya kan cuma sebentar, cuma 2,5 tahun lah efektifnya. Kemudian berganti dengan Pak SBY sebagai good boy gitu ya, kalem gitu ya, diem. Tapi ya masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya sih. Pak Jokowi juga ada kelebihannya, sederhana gitu kan. Hanya itu aja gitu. Selebihnya, nah sayangnya banyak yang meleset gitu loh janji-janjinya gitu. Dan itu yang harus terus-menerus kita ingatkan gitu, Be ya. Ya.